Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, untuk kedua kalinya kita bertemu kembali masih dalam lingkup dasar urgensi penelitian. Kali ini Ibu akan lebih detail membahas terkait pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Di dalam penelitian, pendekatan ilmiah dan non-ilmiah ini sesungguhnya keduanya sudah pernah kita lakukan. Sebelumnya ingin saya sampaikan masing-masing pengertian dari pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Pendekatan non-ilmiah adalah suatu pendekatan yang tidak menggunakan seperangkat aturan tertentu yang logis dan sistematis, atau dalam kondisi tertentu secara kebetulan sesuatu itu datang dan jalan keluar itu dapat diberikan. Pendekatan ilmiah adalah suatu proses, suatu pendekatan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang dilakukan secara sistematis, teratur, dan terkontrol terhadap variabel yang ingin diketahui. Nah, kedua pendekatan ini sama-sama dalam rangka untuk mencari kebenaran. Nah, pendekatan non-ilmiah sesungguhnya sudah dilakukan orang tua kita terdahulu, nenek moyang kita, ketika dia itu menemukan suatu bahan obat-obatan yang dia gunakan untuk membuat jamu yang awal muasalnya dari hasil uji coba atau trial and error. Namun kemudian jamu itu yang dulu hanya dari hasil coba-coba sekarang sudah dikembangkan melalui suatu pendekatan yang ilmiah, sehingga hasilnya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan kedua pendekatan ini sama-sama dalam rangka untuk mencari kebenaran. Lalu bedanya apa pendekatan ilmiah dan non-ilmiah? Pendekatan ilmiah itu menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dengan mengemukakan pokok-pokok pikiran, menyimpulkan dengan melalui sebuah prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian ilmiah. Berikutnya, perumusan masalahnya jelas dan spesifik. Masalah itu dapat diamati dan diukur secara empiris. Jawaban masalahnya berdasarkan data-data yang diperolehnya. Nah, keputusan penelitian ini itu berdasarkan logika yang benar dan kesimpulannya itu terbuka dan dapat diuji oleh orang lain. Sedangkan pendekatan non-ilmiah itu penelitian yang bercorak cenderung subjektif, dilakukan tidak sistematis, tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah ilmiah. Masalah tidak selalu dapat diukur secara empiris, jawaban tidak berdasarkan data-data, keputusan tidak berdasarkan logika yang benar, dan kesimpulannya yang dihasilkan tidak untuk diuji ulang oleh orang lain. Ini yang mencolok sekali pembedanya. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kita pendekatan non-ilmiah itu sebenarnya sama dalam rangka mencari kebenaran sehingga orang dihasilkan suatu pendekatan non-ilmiah. Mencari kebenaran itu bermula karena manusia itu dilengkapi oleh Allah, yakni hasrat ingin tahu. Lalu pendekatan non-ilmiah apa saja yang termasuk di dalamnya? Di antaranya adalah akal sehat, common sense, prasangka, pendekatan intuisi, coba-coba trial and error, pendekatan otoritas ilmiah. Apa itu yang dimaksud dengan akal sehat? Yakni kegiatan praktis berdasarkan pengalaman untuk kemanusiaan. Jadi di sini lebih mengarah kepada hasil dari suatu pengalaman orang-orang terdahulu kita, pengalaman kita, di mana pengalaman yang dapat itu memang dalam rangka untuk mengarah suatu nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang berikutnya adalah prasangka. Pendekatan intuisi merupakan suatu pendekatan tanpa langkah-langkah yang teratur. Pendapat otoritas ilmiah adalah otoritas yang didasarkan pendidikan formal.
Jadi ini adalah kata-kata apa saja yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki jenjang lebih tinggi itu cenderung diakui. Kemudian diakui pendapatnya. Kemudian coba-coba atau trial and error di sini, ini suatu penemuan secara kebetulan dan itu tanpa langkah-langkah yang sistematis dan tertentu dengan tahapan-tahapan yang sudah dirancang. Jadi semuanya ini adalah merupakan pendekatan non ilmiah. Terkait dengan prasangka, itu sesungguhnya kita tidak diperkenankan kalau penelitian yang penelitian ilmiah, maka ini disebut dengan hipotesis. Kalau hipotesis itu bisa dipertanggungjawabkan, kalau prasangka ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini perbedaan yang sangat mencolok. Bahkan di dalam Al-Quran terkait dengan persangkaan ini sudah disampaikan dalam surat An-Najm ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Jadi tidak diperkenankan kita itu hanya melakukan suatu persangkaan saja. Karena persangkaan itu dasarnya adalah bukan dari suatu pemikiran yang logis, tapi dari suatu pendekatan yang mungkin emosional, mungkin mengikuti hawa nafsu dan sebagainya. Maka hal ini tidak diperkenankan dalam suatu penelitian yang ilmiah. Berikutnya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binnaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi ini suatu penggambaran bahwa ketika ada suatu hipotesis, maka itu harus diuji, harus diteliti, harus diperiksa. Karena hipotesis itu ketika diuji, hasil pengujian dari hipotesis itu dihasilkan suatu kesimpulan, maka kesimpulan itu akan bisa digeneralisasikan dan bisa diulang kembali untuk diteliti. Sehingga hal ini tidak akan menimbulkan suatu efek yang tidak baik di kemudian lain waktu. Berikutnya adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Disampaikan di sini, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi di sini adalah kita dituntut ketika melakukan penelitian tidak diperkenankan jangan terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa kajian yang mendalam atau penelitian. Jadi berburu sangka itu ada suatu keputusan yang diambil secara terburu-buru. Padahal itu belum jelas kebenarannya. Maka dalam penelitian itu harus suatu hipotesis, suatu persangkaan itu harus dirujuk dari berbagai teori-teori yang ada, sehingga dapat ambil suatu hipotesis. Dan kemudian hipotesis itu pun tentu akan diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan. Ciri ilmiah pada penelitian ilmiah, yang pertama adalah rasional.
Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, terencana, secara baik dan mengikuti metodologi yang benar, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Di sini ada beberapa kata kunci yang bisa kita petik terkait rasional ini, yakni yang pertama adalah cara-cara itu masuk akal dan terencana, mengikuti metodologi, dan kemudian penalaran manusia itu bisa dinalarkan oleh akal manusia. Yang berikutnya adalah ciri ilmiah adalah empiris. Maksudnya di sini adalah dapat diuji, dibuktikan, diamati, direfleksi. Sebuah keadaan berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami yang diperoleh melalui penelitian, observasi atau eksperimen. Jadi bukti-bukti ada data yang ada itu diperoleh dari hasil suatu pengujian. Dan kemudian karena itu adalah data bukti yang nyata, maka itu bisa teramati dan bisa direfleksikan, bahkan diuji lagi oleh orang lain. Sistematis, ciri yang ilmiah yang ketiga adalah sistematis. Sistematis di sini maksudnya adalah mengikuti langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Setiap langkah yang diambil dalam melaksanakan penelitian dapat dijelaskan dan dapat diterima secara nalar apa yang menjadi alasan dalam memilih tindakan tersebut. Jadi sistematis adalah sesuatu langkah-langkah yang logis, yang runtut. Berikutnya adalah karakter penelitian ilmiah. Jadi dari ciri-ciri ilmiah ini dihasilkan karakteristik dari penelitian yang ilmiah. Yang pertama mempunyai tujuan yang jelas, kemudian kokoh, proses penelitian yang dilakukan dengan hati-hati, dengan tingkat keakurasian yang tinggi. Yang ketiga dapat diuji, testability, dengan pengujian statistik. Dapat ditiru, replicability, artinya penelitian ilmiah yang dapat diulang dengan direplikakan kembali dengan menggunakan data-data yang lain. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, ketelitian dan keyakinan yang tergantung pada hasil penelitian yang diterima umum. Jadi penelitian itu bisa digeneralisasikan. Karena bisa diterima oleh umum, maka dituntut ketelitian dan keyakinan yang tinggi. Sehingga harus teliti, karena teliti maka orang akan yakin dari hasil penelitian tersebut. Objektivitas menunjukkan bahwa penelitian ilmiah memberikan hasil dan kesimpulan objektif, tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif peneliti. Beda dengan penelitian non-ilmiah, maka subjektivitas itu akan sangat tinggi, tapi penelitian ilmiah itu sangat objektif. Sehingga hasil dan kesimpulan pun juga objektif. Yang keenam, dapat digeneralisasikan bahwa penelitian ilmiah mampu untuk diuji ulang dengan hasil yang konsisten, dengan waktu, objek, dan situasi yang berbeda pun, maka penelitian itu masih bisa digeneralisasikan dan dilakukan oleh orang-orang lain. Yang ketujuh, hemat atau sederhana, bahwa penelitian mempunyai kemudahan di dalam menjelaskan hasilnya. Nah, hasil penelitian ini maka akan dihasilkan sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itulah yang kemudian dapat dipahami orang lain, dan hasil pembahasannya pun juga dapat dipahami oleh orang lain. Karena semuanya itu bisa ditangkap dari suatu kegiatan aktivitas yang ilmiah. Hasil dari karakteristik penelitian ilmiah ini maka dihasilkan sifat peneliti. Maka sifat penelitian yakni kritis, analitis, artinya metode-metodenya itu menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Jadi yang pertama adalah kritis, analitis. Yang kedua,
bersifat logis. Artinya adalah dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Yang berikutnya adalah bersifat objektif. Bersifat objektif di sini adalah dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dan kondisi yang sama pula. Mungkin pula menuntut pengembangan lain oleh orang lain dengan kondisi yang berbeda pun semuanya bisa dilaksanakan sebagai wujud pengembangan penelitian. Berikutnya adalah bersifat konseptual. Artinya bahwa proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika konsep-konsep itu dimunculkan, itu didasarkan dari teori-teori sebelumnya, mungkin juga pengalaman penelitian yang terdahulu, kemudian dipadukan dengan pengembangan pengetahuan yang sekarang berkembang, di sebuah konsep dan teori baru, kemudian diujilah teori konsep baru ini, dan itu hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir bersifat empiris. Artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta-fakta di lapangan, data-data empiris. Nah, data-data empiris inilah yang hasil akhirnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sifat-sifat penelitian ini semuanya, baik itu bersifat kritis analitis, bersifat logis, bersifat objektif, konseptual, empiris, ini akan menghasilkan suatu karakter seorang peneliti. Maka karakter seorang peneliti itu akan juga kritis analitis, selalu bersifat logis, tidak ada menggunakan kata hati, namun semuanya menggunakan suatu pemikiran yang utuh dari suatu hasil pendekatan yang logis, kemudian bersifat objektif dan mengandalkan konseptual, artinya berdasarkan teori-teori konsep-konsep yang berkembang, yang memang itu bisa dipertanggungjawabkan, dan dia itu selalu mendasarkan apa saja data di lapangan. Tidak bisa bicara sesuatu tanpa ada data di lapangan. Ini akan bentuk karakter seorang peneliti. Hasil dari riset banyak yang didapatkan. Misalnya adalah produk, inovasi, ada paten, ada artikel, ada cara atau metode baru, dan lain-lainnya. Dan ini semuanya setelah disampaikan dalam surat ayat Al-Quran, diantaranya adalah hasil-hasil riset itu seperti tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 164 bahwa kapal-kapal atau yang semisalnya telah diilhamkan Allah kepada manusia untuk membuatnya dan berlayar dengan bantuan angin, dengan membawa barang-barang dagangan adalah dengan izin Allah. Artinya bahwa dalam ayat ini Allah sudah memberikan suatu ilham kepada manusia agar membuat kapal. Dan kapal pun ketika berlayar itu didasarkan dari arah mata angin, arah angin. Tidak bisa kapal itu bergerak tanpa menggunakan bantuan arah angin. Dan itu semuanya ketika mereka berlayar itu membawa barang untuk transportasi, untuk perdagangan. Dan harus sebagai umat Islam kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa semuanya itu bisa terjadi karena izin Allah. Karena Allah telah memberikan suatu pekabarannya 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran. Ayat yang berikutnya adalah An-Nahl, ayat yang ke-14. Intinya adalah dikatakan bahwa Allah sendiri yang menyediakan kebutuhan yang bermacam-macam bagi manusia. Dari berbagai jenis ikan, bahan tambang, juga kapal-kapal yang berlayar dari satu negeri ke negeri yang lain, dengan membawa barang-barang perdagangan dan para penumpang yang bepergian. Nah, artinya bahwa hasil suatu penelitian itu adalah untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat aneka macam yang harus dipenuhi oleh manusia. Dari berbagai jenis apa? Jenis ikan, bahan tambang, kapal yang berlayar. Jadi penemuan ikan, cara mengambil ikan itu tentu dengan pendekatan-pendekatan yang benar.
Nah, ikan itu ada yang bermanfaat, ikan itu jenisnya beragam, kemudian karakteristiknya, sifatnya itu diteliti dari hasil-hasil penelitian. Demikian pula bahan tambang, ketika bahan tambang yang ada di alam ini digali terus-menerus, maka akan habis juga. Maka itu akan membutuhkan pemikiran penelitian baru bagi manusia untuk kemaslahatan umat, kepentingan manusia. Juga kapal-kapal yang berlayar. Ketika berlayar pun tentu dia menggunakan berbagai cara berlayarnya, kemudian bagaimana berlayar dan bagaimana bentuk kapal, itu semua dari hasil-hasil kajian yang ilmiah yang sebelumnya dilakukan orang-orang terdahulu. Hasil riset berikutnya disampaikan di situ dalam surat Al-Isra ayat yang ke-66. Allah mengingatkan kepada hambanya akan nikmat ditundukkannya laut untuk berlayarnya kapal-kapal dan semua berjalan dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Dengan mengilhamkan pembuatan alat-alat transportasi laut adalah untuk kemakmuran manusia karena rahmatnya. Harus kita pahami ketika membuat sesuatu apapun yang kemudian kita melihat hasil dari penelitian itu bisa berdampak untuk kepentingan kemakmuran manusia, seperti pembuatan alat transportasi laut, juga alat transportasi darat, atau mungkin juga transportasi di udara, itu karena rahmatnya Allah. Surat Ar-Rum ayat 46, kapal berlayar di atas laut dengan kekuasaannya, agar mencari segenap kekayaan laut dalam pekerjaan dan juga kemaslahatan mereka. Jadi setiap ujung dari suatu aktivitas ilmiah itu kembali adalah untuk apa? Untuk kepentingan manusia, untuk kemaslahatan mereka manusia. Dalam surat Al-Fatir ayat 12 disampaikan bahwa ikan yang adalah ikan yang dimudahkan dalam penangkapannya. Juga dalam laut ada mutiara-mutiara, semua yang terkandung di dalam laut untuk bisa digali. Untuk siapa? Untuk kepentingan manusia, untuk kemaslahatan manusia. Ini adalah hasil-hasil riset, itu kembali ujung-ujungnya adalah memang untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran manusia. Namun kemakmuran itu tanpa memberikan dampak yang positif kalau dalam hati kita itu tidak ada koneksi kepada Allah. Artinya bahwa semuanya kenikmatan itu karena memang Allah sudah memberikan menunjukkan, mengilhamkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dan semuanya itu Allah berikan untuk kenikmatan manusia, maka dari aktivitas ilmiah itu adalah kita harus yakin bahwa semuanya itu tidak lepas dari ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah, sehingga kita itu sungguh-sungguh untuk menyebarkan ilmu, meningkatkan ilmu dan menyebarkan ilmu itu dari hasil kajian-kajian yang ilmiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.